Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-112 Rabu 20 Mei 2020 di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-112 Rabu 20 Mei 2020 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Museum Kebangkitan Nasional. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112, Jakarta, Rabu 20 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve Amici Mei. Salam, wahai sahabat-sahabatku yang budiman. Salam kebajikan. Saudara-saudari di seluruh kepulauan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang saya hormati. Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020 ini kita peringati dalam suasana yang berbeda ketika kita berada dalam situasi pandemi virus corona tahun 2019 atau COVID-19. Situasi ini tidak hanya dialami oleh kita di Indonesia, tetapi juga membawa rasa keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat bangsa di seluruh dunia. Hari Kebangkitan Nasional ke-112 yang kita peringati pada hari ini telah melewati perjalanan sejarah dan momentum pergerakan nasional yang panjang. Momentum pergerakan nasional itu telah mendorong sebuah perjuangan untuk meraih perubahan besar dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir, dari perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana, dari perjuangan yang berciri kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Gerakan dan perjuangan nasional inilah yang telah mewujudkan suatu bangsa Indonesia yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Akumulasi dari berbagai makna perubahan itu dilakukan untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.
Kini, bangsa Indonesia telah melewati perjalanan 1 abad lebih dalam pergerakan kebangkitan nasional. Sebuah usia yang tak lagi muda. Namun, perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam pergerakan kebangkitan nasional masih harus terus dilakukan dan dijalankan menjadi sebuah negara bangsa yang benar-benar merdeka, baik secara jasmani dan rohani. Kebangkitan nasional yang diperingati dengan berbagai ritual ini bukan hanya sebuah ritual rutin tanpa makna, karena dalam setiap peringatan tentunya mengandung nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Peringatan kebangkitan nasional ini menjadi titik awal dalam membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semangat kebangkitan nasional dalam jati diri setiap warga negara Indonesia ini bertujuan agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman negara lain, serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik ke depannya. Bangsa Indonesia saat ini menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada saat yang sama, pemerintah telah dan sedang menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi. Pertama, memastikan agar protokol kesehatan dijalankan sebagai pedoman penting dalam berinteraksi secara sosial, yaitu menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker. Kedua, menjaga agar kepentingan rakyat secara khusus aspek perekonomian dan lapangan kerja tetap terjaga. Dan sebagai bangsa, kita semua dipanggil untuk berkolaborasi dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar masyarakat bangsa ini tidak terpapar semakin luas akibat pandemi COVID-19 sekaligus tidak terkapar karena dampak ekonomi dan sosial. Optimisme yang terbangun oleh geliat ekonomi nasional yang menunjukkan perkembangan menggembirakan pada awal tahun ini mesti dikoreksi. Perhatian dan alokasi pembiayaan negara saat ini diarahkan untuk mitigasi, agar selain masyarakat kita tidak terpapar COVID-19, di lain pihak kehidupan ekonomi tidak terkapar dan mesti terus berjalan. Oleh karenanya, pemerintah melalui berbagai langkah kebijakan ingin memastikan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah upaya bersama untuk mencegah penularan yang semakin meluas dari COVID-19, sekaligus juga memastikan bahwa di tengah situasi pembatasan sosial tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa kedua pendekatan, ekonomi dan kesehatan, ini ditempuh sekaligus dalam takaran prioritas yang disesuaikan dengan data empiris dan kondisi Indonesia. Pemerintah tidak meninggalkan seruan ilmuwan. Pemerintah harus bergerak cepat. Namun, kehati-hatian dalam memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat harus berpacu dengan ganasnya penyebaran virus ini. Inti kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 kita sangat jelas dan tegas. Pertama, menempatkan kesehatan masyarakat sebagai yang utama. Ini ditempuh dengan cara mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mengobati pasien yang terpapar. Kedua, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau UMKM, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Secara umum, pemerintah mengeluarkan tambahan dana untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 dengan tekanan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, memperkuat jaring pengaman ekonomi, diantaranya berupa dukungan fiskal untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional.
saudara sebangsa dan setanah air. Hari Kebangkitan Nasional ini mengingatkan kita pada semangat untuk bergerak sebagai bangsa, dengan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mimpi kita untuk tancap gas memacu ekonomi dan kemajuan peradaban sebagai simbol kebangkitan bangsa boleh jadi harus diredam sementara beberapa bulan belakangan ini. Saat ini bangsa sedang memanggil kita untuk bersatu padu, untuk bangkit dalam optimisme normal baru, yang menjadi tema pokok peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita tahun 2020 ini, yaitu kita harus membiasakan diri dengan cara hidup baru, tetap produktif di tengah pandemi COVID-19, terbiasa menerapkan protokol kesehatan, protokol transportasi dan protokol lainnya, dan adanya perubahan standar dalam mekanisme kerja, belajar, maupun aktivitas lainnya. Krisis ini kita alami saat umat muslim sedang menunaikan ibadah suci Ramadan, dan dalam beberapa hari lagi juga akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya benang merah antara ibadah puasa dan lebaran ini juga sesuai dengan semangat kita melawan COVID-19 ini, yaitu laku menahan diri, menempa raga, membersihkan diri, dan pada akhirnya mencapai kemenangan. Makna lain yang penting dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dorongan percepatan memasuki era digital. Mari kita manfaatkan ruang digital secara tepat dan bijak. Katakan tidak pada segala jenis hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, dan diisi dengan hal bermanfaat untuk kemajuan ekonomi secara khusus, ekonomi digital yang berkembang dari waktu ke waktu. Mari kita lanjut terus semangat bergotong royong, solidaritas, dan subsidiaritas yang telah ditunjukkan oleh semua anak bangsa untuk Indonesia maju. Akhir kata, saya ucapkan selamat memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2020. Kita optimistis akan keluar sebagai bangsa pemenang, menang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus menang dalam memulihkan kondisi sosial ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 20 Mei 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu-lagu wajib. Bangun pemudi-pemuda, satu nusa satu bangsa, dan bagimu negeri, oleh kelompok paduan suara.
pembacaan doa. Baiklah, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan khususnya bagi umat muslim. Izinkanlah saya untuk memimpin doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu di hari ini, Engkau telah terbitkan kembali matahari dengan sinar yang sempurna, agar kami dapat mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu yang tak kunjung putus. Hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Qadir, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, berkat izin dan ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020 dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun. Wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, dalam peringatan 112 tahun Kebangkitan Nasional ini, bimbinglah kami semua warga negara Indonesia untuk dapat menyatukan hati kami, menyatukan tujuan kami, satu tujuan untuk membangun bangsa Indonesia maju dan lebih baik lagi. Satukan kami dan bangkitkan kami dalam semangat juang merah putih demi membangun negara kami yang lebih maju, adil dan makmur. Di tengah wabah pandemi ini, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu atas jalan yang benar dan kemampuan untuk menjalaninya, serta berikan kepada kami petunjuk-Mu atas jalan yang salah dan kemampuan untuk menjauhinya. Hindari kami dari sifat mudah terhasut, agar kami tidak mudah diadu domba dan terpecah belah, sehingga dapat merusak persatuan kami. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan, agar kami terhindar dari segala bencana alam dan berbagai macam musibah yang kami tidak mampu menanggungnya. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran, agar kami terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah nikmat yang telah kami peroleh dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putri pejuang bangsa kami. Oleh karena itu, curahkan dan limpahkanlah kasih sayang dan ridho-Mu kepada para pahlawan dan pejuang bangsa kami, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa para pahlawan kami dan berkenan menerima pengabdian dan dharma bakti mereka sebagai syuhada bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Siap. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Upacara selesai.